Selamat pagi, siang, sore, malam kepada Bapak Ibu dosen sekalian. Perkenalkan kami dari kelompok 8 KPB mata kuliah KKI akan membahas makalah daya saing ekspor industri alas kaki antara Indonesia dan China di pasar Amerika Serikat. Kelompok kami terdiri dari saya sendiri, Edward Luis, dan ada ketiga teman saya, yaitu Vian, Kendrick, dan Ferry. Jadi untuk bab satu sendiri, untuk mengidentifikasi masalah bahwa eh, ekspor ini memiliki peranan yang cukup penting terhadap perekonomian, yaitu sebagai sumber utama devisa, terutama untuk pendanaan impor kebutuhan industri dalam negeri, dan sebagai salah satu motor penggerak pertumbuhan ekonomi, terkhususnya alas kaki yang diproduksi oleh berbagai brand. Nah, brand yang kami maksud adalah Nike, Adidas, dan Reebok yang memiliki banyak pabrik sepatu dan memproduksi produk-produknya terkhusus di Indonesia. Namun, di tengah pandemi, pada saat COVID-19 ada persoalan hambatan jalur distribusi ke Amerika Serikat dan Eropa yang semestinya menjadi target pasar utama ekspor alas kaki di Indonesia. Lalu, permasalahan kedua ini juga Indonesia sempat mengetatkan arus keluar masuk barang sesuai dengan anjuran pemerintah. Oke, untuk tinjauan pustaka di bab 2 ini, jadi daya saing itu adalah kemampuan individu, daerah, dan barang untuk menjadi lebih baik dari yang lain. Dalam konsep perekonomian daerah atau regional ekonomi, daya saing itu mengacu pada kemampuan suatu daerah untuk mengungguli daerah lain. Dalam laporan daya saing Global Forum Ekonomi Dunia, daya saing didefinisikan sebagai sekumpulan institusi, kebijakan, dan faktor yang terpengaruhi tingkat produktivitas suatu negara. Eh, terdapat faktor yang terdapat faktor langsung dan tidak langsung yang mempengaruhi daya saing barang ekspor. Nah, faktor itu langsung terdiri dari kualitas produk, penentuan biaya produksi, dan harga jual, ketepatan waktu pengiriman atau delivery date, intensitas iklan, penentuan saluran penjualan, dan layanan format jual. Faktor ini tidak langsung terdiri dari keadaan lembaga promosi ekspor seperti fasilitas transportasi dan birokrasi pemerintah, subsidi pemerintah untuk ekspor, tingkat efisiensi dan disiplin negara, dan ekonomi global seperti resesi global dan proteksionisme dan restrukturisasi perusahaan. Nah, dalam penelitian ini tuh juga ada menggunakan teori teori yang bernama teori keunggulan komparatif. Nah, teori keunggulan komparatif ini melengkapi kelemahan teori keunggulan absolut yang dikemukakan oleh Adam Smith, David Ricardo, dan lain-lain dengan teori keunggulan komparatif dan teori keunggulan komparatif ini berdasarkan premis validitas teori nilai berdasarkan tenaga kerja atau labor theory of value. Hal ini merupakan teori yang menyatakan bahwa hanya ada satu faktor produksi yang menentukan nilai komoditas, yaitu tenaga kerja. Jadi menurut teori nilai tenaga kerja, nilai atau harga suatu komoditas itu bergantung pada jumlah tenaga kerja yang dikeluarkan untuk memproduksinya. Nah, teori keunggulan ini didasarkan pada beberapa asumsi, yaitu ada dua negara dan dua barang, perdagangan bebas, mobilitas tenaga kerja, biaya produksi konstan, tidak ada biaya transportasi, tidak ada kerugian teknologi, dan penerapan teori nilai tenaga kerja. Nah, hal ini menyebabkan perbaikan yang dilakukan oleh Elixir dan Bertie Online, di mana negara tersebut mampu menghasilkan produk dengan biaya yang lebih rendah, yang membutuhkan faktor produksi dalam jumlah yang relatif besar dalam produksinya. Di negara ini, negara tersebut mengekspor barang-barang yang produksi menyerap semakin banyak faktor produksi yang murah di dalam negeri, dan pada saat yang sama negara tersebut mengimpor barang-barang yang dihasilkannya yang membutuhkan sumber daya dalam negeri yang relatif langka dan mahal.
Oke, next. Oke, berikutnya bab 3 mengenai pembahasan. Alas kaki adalah produk seperti sepatu dan sendal yang digunakan untuk melindungi kaki, terutama bagian telapak kaki. Lalu alas kaki ini juga melindungi kaki dari cedera akibat pengaruh lingkungan seperti em, tanah berbatu, berair, cuaca yang panas atau dingin. Alas kaki ini juga dapat diklasifikasikan menurut penggunaannya. Lalu industri alas kaki Indonesia dalam perkembangannya ini memiliki keunggulan dan kelemahan. Keunggulannya seperti industri alas kaki ini banyak menyerap tenaga kerja sehingga akan mengurangi tingkat pengangguran di Indonesia. Permintaan terhadap produk alas kaki nasional juga selalu meningkat dalam setiap tahunnya. Lalu industri alas kaki ini merupakan salah satu industri penyerapan tenaga kerja yang cukup besar dikarenakan industri ini merupakan salah satu industri yang bersifat padat karya. Seiring dengan peningkatan jumlah perusahaan alas kaki di Indonesia, maka bertambah juga penyerapan tenaga kerja pada industri ini. Data yang diperoleh dari Badan Pusat Statistik terjadi peningkatan jumlah penyerapan tenaga kerja pada industri ini pada tahun 2011 sampai dengan 2014. Next, akan dilanjutkan oleh teman saya. Oke, baik. Jadi untuk kesimpulan dan rekomendasinya adalah berdasarkan dari hasil penelitian di atas dapat kami simpulkan bahwa daya saing ekspor khususnya di dunia industri alas kaki Indonesia di US pada tahun 2011 hingga 2014 saat ini itu masih berada di bawah industri alas kaki China. Nilai ekspor pun mempengaruhi penilaian daya saing dari suatu produk. Semakin tinggi nilai ekspor dari suatu produk tersebut, maka secara otomatis daya saing dari produk tersebut juga akan ikut semakin tinggi. Yang menjadi permasalahan dari bidang ekspor di sini ialah industri sepatu multinasional seperti Nike, Adidas, Reebok memiliki banyak pabrik sepatu yang memproduksi produk-produknya terkhusus di Indonesia. Akan tetapi di tengah pandemi COVID-19 terjadi sebuah persoalan hambatan di jalur distribusi ke Amerika Serikat dan Eropa, yang dimana negara tersebut dijadikan sebagai acuan negara tujuan ekspor produk-produk seperti Nike, Adidas, Reebok hasil produksi di Indonesia. Indonesia sempat mengetatkan arus keluar masuk barang akibat kebijakan itu, maka produksi sepatu yang sudah jadi menemui hambatan untuk diekspor ke negara pemesanan. Lalu solusi atau rekomendasinya dari kelompok kami yaitu yang pertama, sebaiknya pemerintah membuat regulasi yang lebih jelas terkait dengan regulasi kenaikan upah untuk tenaga kerja agar tidak ada yang dirugikan baik tenaga kerja maupun pengusaha. Kemudian yang kedua, pemerintah juga seharusnya memperbaiki sarana infrastruktur guna mendukung industri alas kaki dalam mendistribusikan produknya. Dan yang terakhir, Indonesia seharusnya mengurangi ketergantungannya terhadap bahan baku impor dan mulai melakukan diversifikasi pasar, mulai mencari pasar-pasar baru yang cukup potensial untuk keberlangsungan kegiatan ekspor. Sekian dari kelompok kami, terima kasih.